Introvert masuk jurusan ilmu komunikasi, apakah bisa? Nah, jadi banyak banget yang nanya tentang introvert masuk jurusan ilmu komunikasi bisa nggak ya? Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Pastikan tonton sampai habis dan nyalahin tombol loncengnya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Nantikan terus video-video terbaru. Terima kasih. Hello everyone. Nah, udah lama banget aku nggak upload video tentang komunikasi. Jadi, karena ada kesibukan yang nggak bisa diganggu-gugat. Terkadang ada waktu senggang namun dimanfaatkan untuk istirahat. Jadi, karena ini udah selesai dan udah nggak sibuk lagi, video ini aku buat sesuai dengan request orang-orang di DM Instagram. Jadi ada yang nanya gini tentang, Kak, introvert masuk jurusan ilmu komunikasi bisa nggak sih? Pada bertanya panjang lebar dan diketik itu capek, mending aku buat konten aja. Dan semoga kalian paham dan mau lihat video ini sampai habis. Oke, langsung saja ke pokok inti pertanyaannya. Jadi ada yang nanya nih, introvert bisa nggak sih masuk ilmu komunikasi? Nah, aku mau jawab dulu. Pertama, di ilmu komunikasi itu gak hanya untuk orang-orang yang ekstrovert. Jadi siapapun itu bisa masuk ke ilmu komunikasi, mau dia ekstrovert, introvert, atau apapun itu, yang jelas bisa selagi niat gitu ya. Tapi sebenarnya apakah benar jurusan ilmu komunikasi itu hanya untuk orang-orang yang ekstrovert? Karena ekstrovert ini kan terkenal dia senang bersosialisasi, terus berkomunikasi. Apakah untuk orang yang ekstrovert aja? Nah, lantas orang yang introvert terus pengen masuk ilmu komunikasi, apakah bisa gitu ya? Simak terus videonya ya. Gak usah muluk-muluk, karena pertama yang kalian dengar dari kata ilmu komunikasi dan terlintas pasti di benak kalian, nah pasti nih ilmu komunikasi orangnya yang suka cakap-cakap, berkomunikasi tentu, terus senang bersosialisasi gitu, sosialitasnya tinggi. Tapi sebenarnya apakah hanya untuk orang-orang yang seperti itu aja? Lantas bagaimana jika kalian seorang yang introvert tapi pengen banget masuk ilmu komunikasi? Jawabannya adalah simple, padat, dan ini jelas banget. Jawabannya adalah bisa. Jadi ilmu komunikasi itu nggak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ekstrovert aja, tapi orang introvert itu juga bisa, karena kalian harus mengetahui dahulu bahwa orang-orang introvert itu bisa loh masuk ilmu komunikasi. Nah, aku akan kasih beberapa hal yang mengakuratkan bahwa kenapa sih orang introvert itu bisa juga masuk ilmu komunikasi, dan bukan hanya orang-orang yang ekstrovert aja yang bisa masuk ilmu komunikasi. Kalau lebih jelasnya, tonton terus video ini. Tapi sebelumnya aku mau berterima kasih buat kalian yang udah support terus, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk yang belum, jangan lupa di subscribe dan nyalahin tombol loncengnya, oke? Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui kenapa orang introvert itu juga cocok masuk di jurusan ilmu komunikasi. Hal yang pertama, kalian harus tahu dari orang-orang introvert kenapa cocok masuk di jurusan ilmu komunikasi adalah ilmu itu bisa dipelajari oleh siapapun itu. Jadi mau orang introvert itu tetap bisa masuk di jurusan ilmu komunikasi selagi ada niat. Jadi bisa saja ketika kamu sudah masuk, kamu itu mendadak jadi ekstrovert karena faktor kebiasaan, lingkungan, atau faktor keinginan sendiri gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa orang introvert itu nggak bisa masuk jurusan ilmu komunikasi, karena nanti ketika udah masuk di jurusan itu, kita akan banyak belajar hal bersosialisasi, dan itu pasti relate banget sama diri kita, bahwa kita tuh bisa menemukan passion kita. Jadi kalau kalian introvert,
dan pengen masuk ilmu komunikasi, langsung saja sikat. Oke. Untuk hal yang kedua adalah introvert itu berbeda dengan pemalu. Nah, pasti kalau kalian dengar kata introvert itu pasti langsung mendefinisikan bahwa seorang yang introvert adalah orang yang super pemalu dan pendiam. Tapi sebenarnya orang yang introvert itu bukan orang yang pendiam loh guys. Jadi orang introvert itu adalah orang yang jarang ngomong, tapi dia tuh bukan pendiam sama sekali gitu ya, karena dia pasti berbicara dengan orang-orang yang dipercayain saja. Mungkin saja introvert ini adalah tipe yang jarang membuka dirinya, dalam artian dia hanya berbicara atau ngomong itu sama orang-orang yang dipercayain saja. Jadi itulah yang membuat kenapa orang tersebut itu dikatakan introvert. Tapi sebenarnya introvert itu bukan pendiam sama sekali. Oke. Untuk hal yang ketiga adalah ilmu komunikasi itu tidak hanya tentang berbicara, tapi tentang menyampaikan pesan. Ingat ya, tentang menyampaikan pesan, bukan berarti bicara. Banyak hal atau cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan. Bisa saja dengan desain, terus gambar, logo, atau apapun itu. Karena itu bagian dari menyampaikan pesan. Jadi kalau orang yang introvert langsung mikir nih, aku nggak bisa berbicara nih depan umum, aku gimana mau nyampaikan pesan gitu ya. Padahal ilmu komunikasi adalah sesuatu untuk menyampaikan pesan dan bertukar informasi gitu. Padahal banyak cara loh untuk menyampaikan pesan. Salah satunya adalah dengan gambar, logo, desain, atau sejenisnya. Sebelum menyimpulkan bahwa anak ilmu komunikasi itu adalah social butterfly, orang yang suka bersosialisasi, kita harus tahu dulu nih pengertian komunikasi sebenarnya itu apa. Jadi, komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu merupakan proses penyampaian atau penerimaan pesan yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dan itu mempunyai tujuan atau hubungan yang dinamakan dengan komunikasi, sehingga membentuk persepsi atau pemahaman tersendiri antara si komunikan dengan komunikator. Artinya menyampaikan pesan itu nggak hanya dengan bicara gitu. Seperti yang aku bahas sebelumnya, bahwa menyampaikan pesan itu bisa dilakukan dengan menyampaikan suatu gambar, terus desain, poster, dan semacamnya. Dan di ilmu komunikasi kita akan belajar menyampaikan pesan itu secara efektif. Jadi buat kalian yang introvert dan gak suka bicara di depan orang banyak atau publik gitu ya, tapi kan punya ide-ide kreatif, kalian bisa kemukakan penyampaian kalian untuk orang lain atau publik dengan cara yaitu membuat ide-ide yang kreatif sehingga bisa menciptakan suatu tujuan dan orang yang kita ajak berkomunikasi itu mengetahui. Misal kita membuat foto nih, nah orang tuh tahu maksud dari foto itu apa, terus kita buat poster dan orang tuh tahu juga apa sih maksud dari poster itu, karena itu bagian dari komunikasi. Hal yang keempat adalah introvert adalah pendengar yang baik. Jadi introvert itu nggak melulu tentang kekurangan, tapi introvert itu juga merupakan kelebihan karena pada dasarnya manusia itu senang didengarkan. Jadi ketika ada orang yang introvert itu bersyukur gitu karena dia menjadi pendengar yang baik. Ketika ada orang yang curhat atau berkomunikasi, dia bisa lebih mendengarkan terlebih dahulu gitu, bahwa oh dia menghargai suatu pesan. Nah disinilah komunikasi bisa terjadi secara efektif tanpa adanya pemotongan dalam berbicara gitu atau menyampaikan pesan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang yang introvert dan yang cenderung gak suka ngomong gitu, lebih bisa menyampaikan informasi atau pesan atau berita itu lebih efektif gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang yang introvert, kita lebih efektif untuk menyampaikan pesan karena kita nggak takut kalau dia akan motong pembicaraan kita.
Hal selanjutnya adalah introvert itu dapat menganalisa dan memecahkan masalah dengan baik. Kenapa? Karena pada dasarnya orang introvert itu jarang berbicara atau jarang ngomong, dan dia cenderung lebih fokus pada suatu masalah atau satu masalah gitu ya. Dia lebih berpikir kritis bahwa dia bisa menyelesaikan dengan cara yang ini. Dia tidak cenderung mendengarkan banyak orang karena ya kenapa? Karena dia tuh introvert, nggak mau mendengarkan orang lain terlalu banyak. Tapi bukan berarti dia nggak mendengarkan orang sama sekali gitu ya. Untuk hal yang terakhir nih, banyak tokoh yang terkenal dan ia merupakan seorang yang introvert loh. Salah satunya siapa? Adalah Insinyur Soekarno. Orang yang introvert itu banyak yang terkenal. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Nah, pasti banyak ya yang kenal. Pasti kenal banget orang-orang Indonesia gitu ya. Pasti kenal sama yang namanya Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi, Insinyur Soekarno ini merupakan orang yang introvert loh. Tapi kenapa dia bisa jadi presiden? Karena introvert itu nggak melulu tentang pemalu dan pendiam, tapi orang yang sedikit berbicara. Dan nggak hanya Bapak Insinyur Soekarno, tapi ada juga Bill Gates, terus mantan presiden Amerika Serikat, Bunda Maya. Bunda Maya itu adalah orang Indonesia, terus dia tuh masuk ilmu komunikasi di FISIP UI. Bayangin, dia tuh orang yang introvert tapi bisa masuk ilmu komunikasi. Jadi kalau kalian orang yang introvert pasti bisa banget ya untuk masuk di ilmu komunikasi. Jangan takut dan jangan risau juga, karena semua itu bisa dipelajari. Gak ada yang gak mungkin. Kalau kita niat pasti bisa, iya gak sih? Oke, sampai sini aja video kali ini. Buat kalian yang ingin tanya-tanya lagi, terus request tentang konten selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi pikirkan lagi ya kalau mau masuk ilmu komunikasi. Itu gak melulu tentang berbicara. Kalian bisa menyampaikan pesan dengan ide-ide kreatif kalian supaya kalian itu bisa tetap menyampaikan pesan dengan baik dan efektif. Oke?